Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Oke, ketua kelas, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta untuk memimpin doa agar perjalanan belajar kita menjadi lebih baik. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, doa selesai. Nanti ketua kelas catat nama-nama yang hadir sama yang tidak hadir, nanti kumpulkan di Pak punya ruangan ya. Semuanya bisa arahkan pandangan ke layar. Coba kalian semua perhatikan gambar yang ada di layar. Pak kasih 1 menit untuk kalian mengamati gambar tersebut. Sudah? Dari gambar tersebut apa yang bisa kalian amati? Apa gambar ini menunjukkan tentang apa? Oke, bagus sekali. Kasih aplaus dulu, aplaus. Jadi gambar ini menunjukkan kepada kita bahwa pada zaman dahulu itu orang-orang sebelum Islam itu menyembah yang namanya berhala dan patung-patung. Itulah yang mereka sembah. Ketika sudah datangnya Islam, Islam pun merubah pandangan itu kepada dari yang tadi menyembah patung, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Maksudnya apa? Materi hari ini yaitu kita membahas tentang sejarah masyarakat Arab ketika belum mengenal Islam, di mana mereka belum ada pandangan tentang Islam. Materi pokok dari poin besar di atas yaitu kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana masyarakat Arab itu menyembah apa sebelum datangnya Islam. Paham sampai di sini? Paham. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi yang kita ketahui semua bahwa ketika dikatakan sebelum Islam yang mereka sembah itu adalah berhala. Pintar. Kasih aplaus untuk Siti. Jadi yang kita ketahui bahwa orang Arab itu sebelum datangnya Islam adalah menyembah berhala. Tetapi sebelum mereka menyembah berhala ada mereka itu menganut namanya ajaran tauhid. Yaitu ajaran yang dimana ajaran ini seperti ajaran Islam, tetapi dinamakan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Di antara kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang. Jadi maksudnya apa? Ketika pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu kebudayaan yang terpelihara sampai hari ini adalah seperti Ka'bah, makam Nabi Ibrahim dan peristiwa kurban. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Ka'bah itu sudah ada sebelum Islam itu ada. Ka'bah itu ada sebelum Islam itu ada. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan?
seputar materi tadi? Silakan Ridwan. Dari penjelasan Bapak terakhir katanya Ka'bah itu ada sebelum Islam itu ada. Ya. Semenjak Nabi Adam diturunkan itu kan sudah mengajarkan agama tauhid. Nabi Nuh, Nabi Idris dan sebagainya. Ini kan Nabi Ibrahim kan dibawa Nabi yang ke-6 setelah daripada Nabi-Nabi yang lain. Lalu bagaimana Pak? Apakah Bagaimana bisa diulang? maksud dari perkataan Bapak itu Ka'bah itu ada sebelum Islam itu ada? Artinya apa? Ka'bah itu sudah ada baru Islam itu dia ada setelah Ka'bah itu baru Islam. Oh ya. Oke, Bapak, lalu bisa jelaskan? Maksudnya itu bangunan Ka'bah itu ada sebelum Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama Islam. Itu sudah ada. Gitu Ridwan. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut ya. Jadi setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, kemudian banyak orang Arab yang sudah imannya sudah lemah, kemudian menyembah berhala. Itulah pada zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Iya. Jadi ada sejarahnya. Pak baca proses perpindahan keyakinan ini merupakan bermula ketika salah satu pembesar suku Kuza. Suku Kuza ini adalah suku atau kabilah salah satu kabilah terbesar pada zaman itu di kota Mekah. Salah satu pembesar kabilah itu yang bernama Amir bin Lu'yah al-Khuzai pergi ke negeri Syam. Sekarang negeri Syam itu kita ketahui bahwa itu adalah negara Suria. Syam itu sekarang adalah negara Suria. Beliau ini si Amir bin Lu ini pergi ke Suria. Kemudian di kota itu dia melihat penduduk Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Beliau ini melihat cara beribadah mereka itu berbeda dengan yang mereka lakukan di kota Mekah itu. Kemudian muncullah rasa penasaran si Amir ini saat melihat proses peribadatan mereka. Kemudian dia pun termotivasi untuk belajar apa yang dia lihat pada saat dia berkunjung ke kota Syam itu. Saya minta satu orang untuk membaca teks ini. Siapa yang mau? Dari awal sampai akhir. Proses perpindahan keyakinan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau Syria. Di kota itu dia melihat penduduk Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Pamalia sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat peralatan dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amir diberi nama Hubbal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala ini menjadi pimpinan bagi berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Oke, terima kasih Ridwan. Jadi Pak akan jelaskan secara detail tentang apa yang teman-teman kalian bacakan tadi, yaitu kisah awal mulanya dari yang tadinya mereka menganut ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hingga mereka menyembah yang namanya berhala. Itu bermula ketika yang si Amir ini salah satu tokoh dari suku Khuzan itu pergi ke kota Syam. Ketika sampainya di kota Syam tersebut, si Amir ini begitu kaget ketika melihat orang-orang di sana itu menyembah melakukan peribadatan. Dia berpikir kok mereka beribadah beda dengan kita di kota Mekah. Saat itulah saya kira
anak-anak sekalian sudah paham tentang materi kita hari ini. Pak kasih kalian tugas buat ringkasan terkait materi kita hari ini. Nanti minggu depan Pak tagih di pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Faimin sabha Pak.